bahwa hasil di sini tidak hanya sekedar menghitung angka-angka saja, tetapi seperti tadi yang saya gambarkan, pendapat saya adalah bahwa sebenarnya yang dicari itu adalah terkait selalu konsepsinya pada sisi perolehan hasil. Apakah di dalam perolehan hasil yang ditetapkan oleh KPU itu terdapat cacat atau terdapat fakta dan data yang memang tidak sesuai dengan itu. Itu pandangan saya yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dikaitkan tadi dengan ada narasi yang memberikan gambaran bahwa bagaimana kedudukan norma penegakan langsung dan dikaitkan dengan sisi kepentingan daripada pasal 24C dan 22E itu, bagi saya melihat sebenarnya bahwa apa yang menjadi kepentingan di dalam proses perselisihan hasil itu sebenarnya dari awal sudah tergambarkan bahwa ini juga melalui berbagai tahapan dan proses yang akhirnya kemudian kita melihat sampai pada berbagai putusan mahkamah yang kemudian menghasilkan juga hal yang berbeda. Misalnya kita melihat bahwa pada satu sisi kita juga melihat sisi penegakan hukum yang dilakukan oleh mahkamah di dalam menolak permohonan karena secara langsung sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan hasil. Kalaupun kemudian tidak pernah juga terbuktikan bahwa ada unsur perolehan hasil itu yang dinyatakan cacat atau tidak sesuai, kemudian membandingkan antara fakta dan data yang diajukan, kemudian dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini. Sehingga menurut saya itulah hal yang penting dan perlu terpahami dengan baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian mahkamah bisa melakukan judicial activism, saya kira kalau dipertentangkan dengan judicial restriction, saya kira ini menjadi dua hal yang berbeda menurut saya. Karena kalau menurut saya pandangan judicial activism itu tercakup menyangkut soal pilihan hakim di dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan. Dan tentu kebebasan hakimlah yang diutamakan dalam praktek seperti itu. Sedangkan pada sisi judicial restriction, memang pembatasan itu jelas, dan seperti saya katakan tadi, original intensi daripada pasal 24C itu sebenarnya memberi batasan secara limitatif. Kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal kewenangan, sebenarnya soal dasar bertindak atau dasar berbuat. Nah, di dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat. Manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya, maka ada dua konsekuensi, apakah terjadi perbuatan melampaui kewenangan, perbuatan sewenang-wenang, atau kemudian ketidakberwenangan atau onbefugheid. Nah, sehingga dengan demikian menurut saya sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek terhadap frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kata tentang itu juga sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan, apa yang akan diputuskan sebenarnya. Karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal, suatu perihal tertentu. Sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan-batasan yang memang harus dijalankan, harus dilakukan. Nah, mengenai perlunya pertimbangan, tadi ada petitum, kemudian menginginkan adanya diskualifikasi, kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal seandainya ada proses diskualifikasi. Bagi saya selaku ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan oleh mahkamah, tentu kita juga harus melihat. Karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon terdiskualifikasi atau tidak. Saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal, maka itu kan sebenarnya harus dilakukan dalam sebuah proses. Dan kalau proses itu tidak pernah tersampaikan, maka kemudian langsung mau dibawa ke mahkamah. Nah, menurut inilah pertimbangan saya seharusnya mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu. Bagaimana MK sudah menjelaskan posisinya kemudian tidak
tidak mempersoalkan lagi. Bagi saya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada berbagai putusan yang dijadikan oleh MK, maka kemudian kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh mahkamah menurut pandangan ahli adalah bahwa kalau sesuatu hal itu memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas, sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan. Tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas ditegaskan di dalam norma kewenangannya, maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan. Kemudian tadi saya sudah mengungkapkan mengenai perselisihan hasil pemilihan tidak hanya berupa angka-angka, dan ini seringkali disebut sebagai bahwa mahkamah jangan sampai bertindak berfungsi sebagai mahkamah kalkulator. Makanya dari awal saya menyatakan dari praktik dan putusan mahkamah sendiri, saya tidak melihat bahwa mahkamah hanya mempersoalkan angka-angka saja. Toh juga jauh menungkik mendalam melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari para pemohon, sehingga kemudian dari situ apakah kemudian ada indikasi kemudian terjadinya pelanggaran, dan kemudian mahkamah nanti akan mempertimbangkan. Tapi pertimbangan mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri. Jadi dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisihan.